Udah kelihatan ininya? Share screen-nya? Belum. Salah share screen. Ya, lama banget ini. Sudah. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari ya selanjutnya dari pertemuan pertama itu adalah tentang gradien. Ya, di pertemuan pertama waktu itu kita mempelajari tentang apa itu persamaan garis lurus, bagaimana ciri-cirinya, kemudian gimana cara gambarnya dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah tentang gradien, itu salah satu bagian dari persamaan garis lurus tersebut. Nah, apa itu gradien? Nah, ini secara singkat aja, gradien itu adalah derajat kemiringan garis. Jadi setiap garis yang kita gambar itu memiliki kemiringan tertentu, ya. Kalau misalkan persamaannya berbeda. Jadi setiap persamaan yang berbeda, gradiennya itu punya kemiringan garis masing-masing. Nah, dari mana kita mendapatkan kemiringan tersebut atau derajat kemiringan tersebut? Kita akan mendapatkannya dari perbandingan delta Y dan delta X seperti ini. Ya, delta Y dan delta X. Apa itu delta Y, delta X? Itu yang minggu lalu secara singkat nanti saya kasih tahu bahwa kalau ada dua titik, kita cari gradiennya itu adalah tinggal kita kurangin Y-nya, kemudian dibagi, kita kurangin X-nya. Ya, itu delta Y per delta X itu. Nah, nanti kalau dalam persamaan garis Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya itu adalah M. Ya, huruf M ini adalah gradiennya. Nanti M-nya itu jadi angka berapa. Nah, itu adalah gradien garis tersebut. Nah, kalau persamaannya bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya itu sama dengan minus A per B. Ini nanti akan kita bahas semuanya satu persatu. Nah, kita ingat kembali bahwa persamaan garis lurus itu bentuk umumnya ada dua, ya. Y sama dengan MX plus C, atau kita tulisnya seperti ini yang di bawah. AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya. Kita akan ke contoh soal, contoh gambar ya untuk gradien Y sama dengan MX plus C. Nah, ini contoh ya, ini contoh ada garis. Ada garis, ini saya hapus dulu deh biar kita tahu prosesnya. Ada garis, garis ini melewati beberapa titik, ya. Garis ini melewati beberapa titik. Ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D. Sini misalkan titik D, ya. Ini abaikan aja. Ya, kita lihat titik A, titik B, titik C, titik D dengan koordinatnya 0,1, kemudian 1,3, kemudian C-nya itu adalah 2,5, X-nya 2, Y-nya 5, D itu 3,7, X-nya 3, Y-nya 7. Ya. Nah, misal kita mau lihat gradien dari garis ini. Nah, kita lihat gradien dari garis ini. Kita lihat titik A dan C. Ya, kita lihat titik A dan titik C. Titik A ini dan titik C ada di sebelah sini. Ya. Berapa perubahan dari A ke C? Nah, perubahan dari A ke C itu bisa kita dapat dari, kalau misalkan kita buat garis putus-putusnya ya, kita buat garis putus. Ini saya hapus dulu. Kita lihat garis putus-putusnya dari A ke C. Itu ini. Ya. Kemudian ini. Berapa perubahan Y-nya? Berapa perubahan Y-nya? Nah, kita lihat dari sini, dari garis putus-putus ini. Berapa kotak dia melewati? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Ya. Delta Y antara A, C, ya, dari titik A ke C, delta Y-nya itu adalah, kita bisa dapatkan 4 itu dari mana? 4 itu dari 5 dikurangi 1. Ya. Karena koordinat titik C itu adalah 5, koordinat titik A itu adalah 1. Untuk Y-nya ya. Untuk Y-nya. Dibagi, nah lihat X-nya. Perubahan X-nya. Ini saya hapus dulu 0,1-nya. Lihat perubahan X-nya. Perubahan X itu adalah bagian yang horizontal ini. Ya. Titik-titik yang horizontal itu.
Nah, lihat di sini ada berapa yang dilewatin, yaitu adalah soal ini titik pangkalnya ini 1, 2. Ada 2 kotak di situ, berarti ada 2 poin. Nah, 2 poin itu dari mana? Ya. 2 poin itu kita dapat dari 2 dikurangi 0. Kenapa 0? Karena di sini tadi koordinatnya itu adalah titik A itu adalah 0,1 ya. Maka delta X itu adalah 2 dikurangi 0. Sehingga gradian garis yang dilewati oleh si AC ini ya, dilewati oleh titik AC, ya, garis yang melewati titik AC ini gradiennya berapa? Gradiennya itu sama dengan 5 dikurangi 1, yaitu 4 dibagi 2 dikurangi 0. Sama dengan 2. Nah, ini kalau kita cek di semua titik ya, mau AC, mau AB, mau AD dan seterusnya, ini akan selalu sama ya. Akan selalu sama. Misalkan nih kita mau cek dari AD ya. Kita mau cek dari atau dari B ke D ya, atau dari B ke D. Kita mau cek dari B ke D. Apakah sama perbandingannya itu 4/2 juga? Ya. Kita ganti ini jadi BD. Kita lihat delta Y-nya. Delta Y ini kita ganti berapa bagi berapa di sini. Kalau BD, ya. B itu koordinatnya itu adalah 1,3. Kita tulis di sini 1,3. Ya, dan B itu adalah 3,7. 3,7 ini ya, 3,7. Karena X-nya di 3, Y-nya di 7. 3,7. Nah, berapa dia berubah dari B ke D ini? Oke, warna yang lain. Dari B ke D ini, kita lihat sini. Tadi kan A ke C ya, A ke C. Sekarang kita B ke D. Berarti kan berapa sih ini dari sini ke sini? 1, 2, naiknya 1, 2, 3, 4 ya, 4. 4 dari mana? 4 itu adalah dari 7 dikurangi 3. Ya, untuk Y-nya itu 7 dikurangi 3. Ya, Y2 min Y1, 7 dikurangi 3. Nah, untuk yang X-nya berapa? Ternyata 2 juga. Ya. Ada 2 kotak di sini. Ini X-nya 2. Nah, 2 dari mana? Dari 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1. 7 dikurangi 3 itu sama dengan 4. 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan, ternyata sama kan? Inilah yang disebut derajat kemiringan. Ini semuanya sama. Nah, nanti kalau kalian cek di garis AD ini sama, akan hasilnya 2 juga. Nah, itulah yang disebut dengan gradien. Nah, kalau digambarkan dalam tabel, ini kalau kalian lihat apa namanya, pola bilangan ya, pelajaran pola bilangan kemarin. Ini ada kaitannya sebenarnya. Untuk X-nya itu tambahnya 1. Ya. Barisan aritmatik. Tambahnya 1 ya, dari 0 ke 1 tambah 1, 1 ke 2 tambah 1. 2 ke 3 tambah 1. Terus kalau Y-nya dari 1 ke 3, ini 1 ke 3, itu berarti kan 1 ke 3 tambah 2, tambah 2, tambah 2. 3 ke 5 juga tambah 2, 5 ke 7 juga tambah 2. Nah, ini akan selalu sama, 2 bagi 1, 2 bagi 1, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambar Y sama dengan 2X plus 1.
Berapa gradiennya? Gradien itu tadi sama dengan 2 ya. Nah, inilah yang disebut M di sini. 2x plus 1. 2-nya itu adalah di sini. Ini yang kita sebut gradien. Y sama dengan 2x plus 1, itu gambarnya itu miringnya kalau kita lihat dari kiri ke kanan, ya, ini kita sebut naik. Ya. Karena semakin x-nya bertambah, semakin y-nya juga bertambah. Ya. Semakin x-nya bertambah, semakin y-nya juga bertambah. Maka ini kita sebut sebagai fungsinya naik. Maka gradiennya positif. Di sini positif 2. Berarti kebalikannya, kalau misalkan nanti miringnya ke arah sini, ya dari kiri ke kanannya itu adalah turun, semakin x-nya bertambah, tapi y-nya semakin ke bawah, itu nanti kita sebut sebagai gradien negatif. Ya. Atau grafiknya turun. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini contoh gradien yang melewati 2 titik juga. Ya. Ini persamaannya ini AX plus B plus C sama dengan 0. Tapi di sini saya ambil 2 titiknya aja. Saya belum pakai persamaan di sini. Ya, karena di sini di awal sampai dengan tugas yang kemarin kalian kerjakan itu 2 titik. Ya. Jadi ini contoh persamaan yang persamaannya itu adalah AX plus B plus C sama dengan 0. Ini contoh grafik yang turun. Ya. Contoh grafik yang turun. Nah, cara yang gampang untuk menentukan gradien dari persamaan yang seperti ini, dari gambar ya, gambar yang seperti ini, itu adalah kita lihat yang melewati X sama dengan 0 atau di sumbu X dan melewati sumbu Y. Ya. Kalau melewati sumbu Y itu X-nya sama dengan 0, kalau melewati sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Sehingga ini akan mudah kita hitung untuk gradiennya, ya, Y dikurangi Y2 min Y1 per X2 kurangi X1. Seperti itu. Ini gradiennya min setengah. Ya. 3 dibagi minus 6 itu sama dengan min setengah. Nah, gradien yang negatif itu gradiennya gambar garisnya itu adalah turun. Kalau gradiennya negatif, gambar garisnya adalah miring turun seperti ini. Bedain ya, gambar grafik naik sama gambar grafik turun. Nah, ini adalah contoh gambar grafik tadi. X plus 2Y sama dengan 6. Ya, kalau kita lihat pola bilangannya kita di sini tambah 2, sini tambah 2, ini juga tambah 2. Nah, ini min 1, ini kurangi 1, ini kurangi 1. Maka ini yang disebut dengan gradiennya min 1 per 2. Min 1 per plus 2. Min 1 per 2. Sampai sini dulu jelas nggak? Ada pertanyaan? Oke, disimpan dulu pertanyaannya. Kalau belum ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan kamu tanya di chat aja ya. Nanti di sesi akhir saya lihat di chat. Kalau saya lagi bicara seperti ini, saya nggak bisa melihat chat karena nggak kelihatan chatnya. Nah, gimana caranya kita menentukan gradien? Nah, caranya menentukan gradien ada 3 tipe ya. 3 tipe. Nanti persamaan garis itu bisa aja nanti melalui 2 titik. Ya, gradien yang melalui 2 titik itu cara yang pertama tadi. Y2 min Y1 dibagi X2 min 1. Kemudian cara yang kedua adalah kita lihat dari persamaannya. Kalau persamaannya Y sama dengan MX plus C. Ya. Kalau persamaannya Y sama dengan MX plus C seperti ini, maka gradiennya nanti kita tinggal tentukan langsung ya. Berapa M-nya, berapa yang tertulis di persamaan tersebut. Kemudian kalau misalkan persamaannya bentuknya AX plus B plus C sama dengan 0, ya, itu nanti kita akan hitung
min A per B. Ya, min A per B. Sekarang kita ke yang kemarin ya, yang saya jadikan tugas. Gradien garis melalui 2 titik. Ini yang tugas kalian halaman 126 kalau nggak salah. Atau 129, saya lupa. Sini ada kok. Halaman 126 ya, ini tugas 2 minggu yang lalu. Caranya gimana? Caranya adalah tadi Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Misal terdapat 2 titik A dan B terletak pada satu garis dengan koordinat A itu adalah X1 Y1 dan B itu adalah X2 Y2. Maka gradien garis yang melewati titik A dan titik B tersebut merupakan perbandingan dari perubahan sumbu Y. Perubahan sumbu Y itu adalah delta Y, ya, disebut delta, dibagi dengan delta X atau perubahan pada sumbu X, ya, di kedua titik tersebut. Nah, ini nggak mesti Y2 min Y1 ya, ini bisa aja kalian tulisnya jadi Y1 min Y2 per X1 min X2, ini sama aja ya. Asalkan kalian konsisten, kalau pertama Y1 dikurangi Y2, berarti yang bawah itu X-nya juga X1 duluan. Jangan ditukar-tukar. Jangan ditukar seenak kalian ya, Y1 dikurangi Y2 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, seperti itu. Kalau misalkan yang di atas ditukar Y1-nya pindah ke kiri, maka si X1 juga ikut pindah ke kiri. Oke. Nah, ini gampang. Contohnya juga waktu itu sudah saya coba kasih tahu ya sekilas. Contohnya adalah misalkan ditentukan gradien menghubungkan titik A min 3,6 dan B 5,-4. Kita misalkan aja si A ini adalah X1 Y1 dan B itu adalah X2 Y2. Maka kalau kita pakai rumus yang tadi, M itu sama dengan, M itu gradien ya. M itu nanti, huruf M ini adalah simbol dari gradien. M itu sama dengan Y2 min Y1, ini Y2 ya, Y2-nya min 4, dikurangi Y1 6, dibagi X2, X2-nya berarti 5. Ya, X2 dibagi X1 nanti. Jadi dikurangi X1. Karena ada tanda negatif, berarti ini harus dikasih tanda kurung. Ya, kasih tanda kurung. Sehingga nanti 5 min 3 itu menjadi 5 tambah 3. 5 tambah 3 itu sama dengan 8. Jadi min 10 per 8 sama dengan min 5 per 4. Disederhanakan 5 per 4 menjadi min 1 per 4. Nah, ini contoh keduanya. Ya, jadi di soal mungkin kalian juga menemukan bagi yang sudah ngerjain tugas ya, bagi yang sudah ngerjain tugas mungkin menemukan yang diketahui gradiennya, tapi yang belum diketahui itu X1 atau enggak X2-nya atau Y1 atau Y2-nya. Dalam kasus ini yang saya tuliskan di contoh ini itu adalah yang belum diketahui itu si Y-nya ya. Karena Y-nya masih berupa variabel yaitu si 2N ini. Dan ini juga 3N. Ya. Y-nya itu adalah berupa 2N dan N. Maka di sini adalah berarti tentukan nilai N. Berarti kita disuruh nyari si N ini berapa sih harusnya supaya gradiennya itu sama dengan 2. Nah, kalau soal yang tadi kan dicari berapa sih gradiennya, nah, tinggal hitung di sebelah sininya kan. Nah, ini soalnya dibalik. Ini udah diketahui gradiennya. Nah, disuruh cari si Y-nya ya. Y-nya itu didapat nanti Y2 min Y1. Nah, ini dimisalkan Y2-nya itu adalah 2N. Berarti X2-nya itu adalah min 7. Pasangan ya. 2N dengan min 7. Min 7,2N. Berarti Y1-nya satunya lagi. N dan min 3. Atau min 3,N. X-nya min 3, Y-nya adalah N. Nah, gradiennya diketahui. Gradiennya sama dengan 2. Nah, kalau gradiennya sama dengan 2, berarti nanti 2 ini akan menggantikan si N.
kita substitusi. M-nya kita ganti jadi sama dengan 2. Ini M. Ya. Nah, ini Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, lagi-lagi min ketemu min, maka harus ditanda kurungin. Ya. Min 7 ditambah 3 sama dengan min 4 di sini. Di sini min 4 ya. Sehingga 2N dikurang N itu sama dengan N dibagi min 4 sama dengan 2. Ya, ini tinggal kaliin aja, min 4 kali 2 sama dengan min 8. Berarti N-nya sama dengan minus 8. Sampai sini jelas? Jelas ya? Nah, ini penjelasan lengkap di gradien karena minggu lalu, 2 minggu yang lalu itu saya terpotong oleh ada tugas ya untuk datang ke lab school. Jadi setelah saya waktu itu 1 jam di awal, saya langsung berangkat tuh ke lab school ya, udah rapat. Nah, ini waktu itu saya kasih tugas, jadi bagi yang mungkin masih belum paham atau belum ngerti, silahkan nanti dikerjakan lagi, bagi yang belum ya. Tugasnya itu cara-caranya hampir sama, mirip-mirip dengan ini. Dengan ini, sama ini. Nah, bagian tambahannya itu adalah, sebenarnya kesini dulu sih ya, tegak lurus dan sejajar. Tegak lurus dan sejajar, baru nanti ke gradien garis. Tapi ini saya balik karena urutannya supaya kalian paham dulu dari persamaannya, ya. Baru nanti kita akan ke tegak lurus dan sejajar. Kalau di buku urutannya itu setelah gradien tuh langsung ke tegak lurus dan sejajar. Tapi saya balik dulu ya, supaya kalian paham nanti yang saya jelaskan berkaitan dengan persamaan. Jadi gini, ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Sebenarnya gampang, tapi ya kalian harus mulai berpikir abstrak ya. Abstrak itu maksudnya lihat apa adanya aja ya. Berpikir abstraksi, jangan. Jadi kalau belajar aljabar itu udah mulai proses peralihan berpikir ya. Kalau dulu waktu SD itu adalah, saya sering bilang ini kalau ngajarin aljabar ya, waktu kelas 7 saya pernah bilang ini juga, bahwa kalau kita sudah SMP maka kita harus sudah mulai berpikir abstrak. Ya. Apa itu berpikir abstrak? Pikiran kita atau cara menghitung kita itu udah nggak seperti waktu SD dulu lagi. Ya. Jadi gini, gradien garis persamaan Y sama dengan MX plus C. Ini Pak, apaan sih huruf? Ada huruf ditambah M dikali X tambah C. Nah, ini yang maksudnya berpikir abstrak. Kita udah nggak membatasi lagi bahwa yang dijumlah itu atau dikali itu adalah cuman bilangan aja. Ya. Nah, ini udah mulai random ya. Ini ada huruf yang dikali, nanti huruf itu kita ganti dengan angka, dan seterusnya. Nah, itu adalah proses abstraksi. Contohnya gini, Y sama dengan MX plus C. Apa sih Y sama dengan MX plus C? Ini cuma bentuk umum aja ya. Bentuk umumnya kayak gini. Nah, nanti di soal nggak ditulis Y sama dengan MX plus C. Di soal nanti yang muncul adalah seperti ini. Ya, contohnya gini, Y sama dengan 3X plus 5. Nah, kita tinggal lihat aja, ini bentuknya sama nggak sih? Ya, sama-sama Y sama dengan. Nah, sekarang ini variabelnya X. Oke, X sama. Berarti M-nya berapa? Nah, M-nya berarti sama dengan 3. Ya. Nah, M-nya sama dengan 3. M-nya sama dengan 3. Apa maksudnya M sama dengan 3? Nah, M itu adalah gradien. Ya. M itu adalah gradien tadi. Jadi, huruf M yang kita gunakan ini mewakili gradien. Ya, mewakili gradien. Apa yang tadi dijelaskan kalau tadi di awal itu M itu sama dengan delta Y per delta X. Nah, itu sama aja. Ini kita dapat dari delta Y per delta X juga sebenarnya ya. Tapi ini udah dalam bentuk fungsi ya, sudah dalam bentuk persamaan garis lurus. Jadi kita tinggal tulis aja, oh ternyata M-nya sama dengan 3. Ya.
Kalau dijabarkan lagi ke dalam bentuk titik, dalam bentuk gambar, Y sama dengan 3X plus 5, misalkan ya, Y sama dengan 3X plus 5, saya coba gambar di GeoGebra misalkan ya. Nanti kalian yang belum punya GeoGebra silahkan diinstal GeoGebra-nya. Ini cukup membantu ya. Ini misalkan saya tulis ya, Y sama dengan 3X plus 5. Nah, ini gambarnya kayak gini. Y sama dengan 3X plus 5 itu gambarnya seperti ini. Kalau kita taruh titik-titiknya di koordinat-koordinat yang pas gitu ya, pas dengan koordinatnya, misalkan di sini, di sini. Nah, ini delta Y per delta X itu akan selalu sama ya, akan selalu sama. Salah. Akan selalu sama. Sudah sini. Akan selalu sama. Gradiennya berapa ini? Berapa kotak nih? 1, 2, 3. Ya. 3 dibagi ini satu kotak yang A, B. 3 per 1, 3. Dan seterusnya. Kalau dari sini kita hitung, ya, dari sini kita hitung juga. Sini misalkan. Atau jangan sini lah, nih. Ke distract sama garis. Saya bikin lagi titik di sini. Ini akan selalu 3 ya. Misalkan dari A ke D. A ke D seperti ini gambarnya. Stylenya, lain stylenya, titik-titik. Nah, seperti ini. Dari A ke D. Ada berapa nih kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu delta Y. Delta X-nya 1, 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, itu yang dimaksud dengan 3 itu adalah Y sama dengan 3X plus 5. Di 3 ini sudah, ya, 3X ini adalah derajat kemiringan dari garis ini. Seperti itu. Jadi kalau sudah dalam bentuk persamaan, berarti langsung aja. Oh, Y sama dengan MX plus C. Ya. Aduh, kenapa geser dong? Y sama dengan MX plus C. Ya. Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan 3X plus 5. Berarti gradiennya itu adalah 3. Maka gradien garis tersebut adalah 3. Kalau kalian butuh bantuan berupa visual, berarti nanti kalian tinggal gambar aja ini di GeoGebra. Apa sih maksudnya gradien sama dengan 3? Nah, kalian cek tuh di titik-titiknya. Ya, seperti itu. Contoh lagi misalkan gini, gradien garis persamaan Y sama dengan MX plus C. Ini persamaannya juga udah dikasih nih di soal. Y sama dengan min 6X min 8. Ya udah, berarti langsung kita lihat ini aja. Yang di depannya variabel X. Berarti min 6. Berarti gradiennya itu adalah minus 6. Maka gradien garis tersebut itu adalah minus 6. Ya. Terus minus 8 ini buat apa, Pak? Nah, jadi minus 8 ini kita sebut sebagai konstanta. Ya. Minus 8 ini sebagai konstanta. Kita lihat ini, apa fungsinya si minus 8 ini di gambar. Kita lihat apa fungsinya si minus 8 ini di gambar ya. Kita gambar Y sama dengan min 6X, Y sama dengan min 6X, min 8. Apa fungsinya minus 8 ini? Lihat aja gambarnya, minus 8 ada di mana sih? Di sini nggak mungkin ada ya, di X nggak mungkin ada, yang ada adalah minus 8 ada di sini. Nah, ini minus 8-nya ada di sini. Berarti apa minus 8? Minus 8 fungsinya di sini, atau konstanta di sini, itu adalah menunjukkan titik potong garis tersebut di sumbu apa nih? Sumbu Y ya. Titik potong garis tersebut di sumbu Y. Ini kalau kita ganti jadi minus
berapa maunya? Minus 5 misalkan ya. Maka garisnya akan pindah ke minus 5 di sini. Ya. Jadi konstanta itu berfungsi menunjukkan ya, atau gunanya itu adalah untuk menunjukkan di mana dia berpotongan di sumbu Y. Sehingga dia nggak pengaruh terhadap gradiennya. Mau plus berapa, mau minus berapa, kalau gradiennya minus 6x ini, maka miringnya akan seperti ini. Miringnya akan seperti ini terus ya. Nah, ini baru nanti dijelaskan di sejajar dan tegak lurus. Sekarang saya gambar lagi ya. Y sama dengan minus 6x plus 9. Nah, plus 9, 90 banyak. Y sama dengan minus 6x plus 9. Ini bisa nggak saya ganti warnanya biar kelihatan lebih cerah gitu ya, atau biru tua deh. Oke, kelihatan ya, ini garis hitam dan ini garis biru. Nah, plus 9 ada di mana? Ada di sini ya. Y sama dengan minus 6x plus 9 ada di sini, plus 9. Berarti dia berpotongan di sumbu Y itu di titik 9, 0,9 ya, 0,9. Nah, ini yang disebut dengan garis sejajar. Ini nanti yang akan dijelaskan di hari ini juga nanti ya. Apa maksud sejajar? Kalau kita lihat, ingat pelajaran kelas 7, posisi garis. Garis yang sejajar itu adalah garis yang tidak pernah berpotongan di satu titik. Ya, kalau kita zoom out ini, dia nggak berpotongan di satu titik, bahkan malah menjadi garis yang sama. Artinya apa? Dia miringnya sama, persis, exactly sama ya. Kemiringannya aja ya, derajat kemiringannya. Nah, kalau ini minus 6x ini saya ganti menjadi minus 5x saja ya. Minus 5x, maka miringnya itu udah pasti beda. Ya, dia akan ketemu di satu titik ketika kita zoom out misalkan ya. Dia pasti akan ketemu di satu titik nih di sini ya. Dia berpotongan di sini. Nggak tahu titiknya berapa, tapi di sini pasti dia berpotongan. Ya, ini sangat kecil sekali potongannya. Tapi di sini kalau kita zoom out itu pasti ada perbedaan ya. Ini sebelah kanan biru, ini sebelah kiri yang biru. Seperti itu. Kalau udah beda di sini aja ya, di sebelah sini ya, min 5x ini udah beda, ini udah jelas dia tidak sejajar. Ganti lagi, balikin lagi jadi 6. Nah, ini gambaran sejajar. Sampai sini dulu jelas? Tentang gradien ini kita baru ngomongin kemiringan garis ya. Kita belum ngomongin yang lain. Ya. Jadi kalau ada persamaan yang kayak begini, Y sama dengan X plus C, maka garis tersebut gradiennya langsung minus 6. Gampang-gampang susah ya, nanti kalian akan terbiasa. Sebentar ya.
Kita pending sebentar ya karena ada azan. Kita tunggu azan selesai dulu baru nanti saya lanjut.
Oke ya, kita lanjut ya. Nah, untuk yang kedua, kalau misalkan persamaannya bentuknya seperti ini, AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya itu bisa kita tentukan dengan cara membagi koefisien X dan koefisien Y, min A per B. Ya. Kenapa bisa kita dapatnya seperti ini? Ini bisa didapatkan dari, ya, karena kan gini, ini saya hapus dulu deh ya. Kita bisa tahu prosesnya ya. Kenapa gradiennya itu bisa jadi min A per B. Nah, jadi kan awal mulanya kan seperti ini, AX plus BY plus C sama dengan 0. Sedangkan kalau yang tadi yang awal Y sama dengan MX plus C, kita akan rubah bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 ini menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Caranya gimana? Caranya kita harus pindahin si ini ya, yang selain Y, yaitu X dan AX dan C ini ke sebelah kanan, sehingga menjadi seperti ini kalau kita tulis. BY itu sama dengan min AX min C. Ya. Kemudian kalau misalkan kita mau di sebelah kiri itu cuma ada Y doang, berarti kan ini harus kita bagi dengan B. Ya. Kalau sebelah kiri dibagi dengan B, maka sebelah kanan juga semuanya harus dibagi dengan B. Itu ya. Jadi kalau kita bagi, B dibagi B habis, sehingga tinggal Y. Y sama dengan, nah ini kalau kita pisahkan, ini menjadi min A, min AX ya, min AX per B, min C. Tahu ini X-nya saya jadiin merah aja biar kita bisa lihat, min AX min C per B. Nah, ini kan menjadi Y sama dengan MX plus C ya. Ini kita anggap aja ini menjadi C. Ya, karena ini nggak ada pengaruhnya dengan gradien ya. Karena kita lihat gradien itu adalah koefisien dari X-nya aja. Sehingga ini gradiennya menjadi ya, M itu sama dengan min A per min A per B. Oke. Jadi ada 3 cara ya untuk menentukan gradien. Yang pertama adalah kalau dia punya 2 titik, ya kita cari selisih Y-nya dan selisih X-nya, kemudian kita bagi. Kalau dia ada Y sama dengan MX plus C, berarti kita langsung berapa M-nya, ya, minus 6. Nah, kalau misalkan persamaannya bentuknya AX plus BY plus C, maka kita tinggal bagi A per B-nya, ya, A per B-nya berapa, terus kasih tanda negatif di depan, min A per B. Seperti itu. Oke, yang contoh ketiga itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, yang pertemuan ini ya itu nah, ini ada di halaman ada di halaman 126 juga ya. Hubungan antara gradien garis. Jadi sebenarnya buat apa sih gradien? Nah, ini yang tadi saya bilang. Ada garis yang sama gradiennya. Nah, kalau garis yang punya gradiennya sama itu artinya apa? Dan garis yang tegak lurus, nanti garis yang tegak lurus itu seperti apa? Nanti akan kita lihat. Sederhananya gini, kalau misalkan kita punya garis yang gradiennya sama, itu akan menjadi garis yang sejajar. Ya, tadi sudah saya coba contohkan di Y sama dengan minus 6X, minus 9 dan Y sama dengan minus 6X plus 9. Ya, contohnya di gambarnya tadi adalah seperti ini. Ini share screen-nya kelihatan nggak? Cuman GeoGebra aja ya. Cuman apa? Android aja. Nah, ini GeoGebra-nya. Misalkan tadi Y sama dengan min 6X plus 9. Kemudian satu lagi itu adalah
Y sama dengan min 6X min 9. Ini adalah garis yang sejajar. Selama ininya sama, ya, gradiennya sama, maka garis ini akan selalu sejajar. Jadi misalnya ini 2X, cuman Y sama dengan 2X saja, kemudian ini Y sama dengan 2X plus C. Mau C-nya berapapun di sini, ya, itu akan selalu sejajar. Itu yang pertama, garis yang sejajar. Kemudian yang kedua adalah garis yang tegak lurus. Ini simbolnya yang garis merah itu ya. Yang garis merah itu. Kalau garis yang sejajar itu adalah garis miringnya, miringnya ada 2. Jadi Y sama dengan min 6X min 9 itu sejajar dengan Y sama dengan min 6X plus 9. Kalau tegak lurus, lambangnya itu adalah seperti ini. T kebalik. Nah, apa maksudnya garis yang tegak lurus? Garis yang tegak lurus itu ini bisa kita gambar juga di algebra ya. Misalkan saya punya garisnya Y sama dengan min 4X ya. Y sama dengan min 4X plus berapa, bebas aja ya, plus 7 misalkan. Y sama dengan min 4X plus 7 seperti ini. Nah, kita bisa gambar garis yang tegak lurus. Apa sih maksudnya garis yang tegak lurus? Garis yang tegak lurus itu adalah garis yang, ya, ini bisa garis di mana aja, bisa melewati Y sama dengan 4X plus 7 di mana aja, terserah. Ya, misalkan di pas di sini aja ya, di 7 ya. Misalkan di sini. Nah, apa maksudnya dia tegak lurus? Tegak lurus itu artinya dia membentuk sudut 90 derajat ya. Dia membentuk sudut 90 derajat. Makanya di lambangnya itu adalah T kebalik gini ya. T kebalik ini artinya, nah ini 90 derajat di sini. Ya. Dia membentuk 90 derajat. Nah, itu adalah garis yang tegak lurus. Nah, berapa gradien garis yang tegak lurus? Ya, kita lihat. Ini Y sama dengan min 4X plus 7. Ini contoh aja ya. Y sama dengan min 4X plus 7. Coret-coret di sini. Y sama dengan min 4X plus 7. Ini gambarnya. Y sama dengan min 4X plus 7. Ternyata garis yang tegak lurus dengan Y sama dengan min 4X plus 7 itu adalah dia tegak lurus dengan min X plus 4Y sama dengan 28. Atau ini bisa ditulis min X plus 4Y minus 28 sama dengan 0, juga bisa ditulis kayak gini. Ya. Nah, ternyata si persamaan ini dia tegak lurus dengan ini. Nah, apa yang bisa kita identifikasi? Yang bisa kita identifikasi itu adalah gradiennya. Ya, kita lihat gradiennya. Gradien garis ini Y sama dengan 4X min 4X plus 7. Ini kita sebut aja M1. Gradien garis yang pertama ini adalah minus 4. Ya. Gradien garis yang pertama ini adalah minus 4. Sekarang kita lihat gradien garis yang kedua. Ini ketutupan ya. Gradien garis yang pertama ini adalah minus 4. Sekarang kita lihat gradien garis yang kedua yang di sebelah kanan. Min X ditambah 4Y min 28 sama dengan 0. Ya, kita tentukan gradiennya dulu. Ini M2-nya, ini sama dengan min A per B. Ingat, min A-nya berapa? Di sini karena nggak ada bilangan, berarti min 1 ya. Min 1 per 4. Ya. Atau M2-nya sama dengan, ini karena min dikali min menjadi plus. Jadi 1 per 4. Apa kaitannya ini antara M1 dan M2 ini? Nah, M1 dan M2 ini adalah, nah ini yang tadi di atas. Jadi gradien garis yang tegak lurus, jadi ada 2 garis. Dan masing-masing garis ini punya gradien 1 dan gradien 2. Nah, garis yang tegak lurus itu adalah ketika gradiennya dikalikan, itu hasilnya sama dengan min 1. Ya. Kalau kita lihat dari gradien garis ini, Y sama dengan min 4X dan min X plus 4Y, ya, Y sama dengan min 4X plus 7 yang sebelah kiri, dan persamaan garis yang di sebelah kanan, min X plus 4Y sama dengan 28, ini kalau kita kalikan M1 dikali M2, ya, min 4
dikali 1/-4, 1/4 ya. Min 4 dikali 1/4 itu hasilnya akan sama dengan min 1. Ya. Maka ini bisa dikatakan garis yang saling tegak lurus. Nanti soal-soalnya adalah bervariasi. Ya. Saya nggak bahas banyak di sini, nanti kita akan bahas banyaknya di pertemuan berikutnya karena pertemuan kita terbatas ya. Dan yang minggu lalu juga masih belum lengkap ya. Jadi silakan yang belum selesai tugasnya kalian kerjakan dulu tugas yang ini ya. Hari ini kita nggak ada tugas, jadi kalau kalian yang udah ngumpulin tugasnya berarti yang nggak ada tugas bebas tugas ya. Tapi yang belum silakan dikerjakan dulu yang ini nih, yang menentukan gradien dengan 2 titik ini ya, halaman 126 nomor 1 sampai 7. Maka saya lihat tadi masih banyak yang belum ngumpulin. Oke. Mungkin untuk hari ini itu aja ya. Jadi pembahasan kita baru sampai dengan tegak lurus. Garis yang tegak lurus tadi ini ya. Jadi ada 2 posisi garis atau kedudukan garis itu. Yang pertama garisnya sejajar kalau gradiennya sama. Yang kedua adalah gradiennya kalau dia garisnya tegak lurus, maka gradiennya kalau dikali sama dengan min 1. Itu aja. Ya. Nanti selebihnya contoh-contohnya atau pembahasan soalnya itu akan ada di minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan dibaca lagi di bukunya ya, halaman 126 sampai dengan selesai itu tentang kedudukan garis. Jadi setelah ini satu pertemuan dan selanjutnya adalah ulangan harian ya. Karena November akhir itu kita sudah PAT ya, PAT. Jadi prediksi saya kita tinggal 2 kali pertemuan lagi. Satu pertemuan untuk saya ngelengkapin materinya. Ya, nanti mungkin ada sedikit latihan. Kemudian pertemuan kedua, pertemuan selanjutnya itu adalah kalau masih sempat latihan ulangan, kita latihan ulangan dulu baru nanti ulangan. Itu biasanya latihannya di Labs Cloud. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan aja karena udah zuhur dan sudah mau jam 12. Ini sekian dari saya. Bagi yang mau coret-coretan ini atau mau videonya nanti bisa hubungin saya di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.